Assalamualaikum, sahabat jiwa yang sedang menapaki perjalanan hati. Selamat datang di ruang sunyi ini, di mana setiap detik membawa kita lebih dekat pada cahaya yang abadi, pada nama yang lebih tua dari waktu, dan pada cinta yang tak pernah pudar. Sekarang tarik napas perlahan dan hembuskan. Rasakan setiap getaran dalam diri Anda, hadirkan keheningan di dalam hati, biarkan segala kepenatan dunia mengalir pergi. Hari ini, mari kita buka diri untuk menerima bisikan lembut dari rahasia yang tersembunyi, untuk menyaksikan cahaya yang ada dalam diri kita, dan untuk membiarkan hati kita berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa. Sahabat, sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar satu kata yang menggambarkan perasaan hati Anda saat ini. Mari kita saling berbagi energi dan menapaki perjalanan ini bersama. Dan kini, mari kita mulai perjalanan ini dengan ketenangan, dengan kesadaran, dan dengan cinta. Bab 1. Bisikan yang tidak semua telinga mampu mendengar. Ada kalimat yang tidak akan pernah ditemukan di buku-buku biasa, tidak akan terdengar di telinga yang sibuk dengan hiruk-pikuk dunia, dan tidak akan terungkap di majelis yang penuh dengan kata-kata manusia. Kalimat itu disebut sebagai Ismu Zat, sebuah nama yang tidak tertulis, tidak berhuruf, tidak bersuara, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disucikan. Ia bagaikan bisikan gaib yang hanya singgah pada mereka yang hatinya hening, yang jiwanya rela melepaskan semua kebisingan dunia. Tidak setiap insan diberi karunia untuk mendengarnya, sebab nama ini adalah rahasia yang hanya terbuka bagi jiwa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Mereka yang mendapat anugerah untuk merasakan kehadiran kalimat ini seringkali kehilangan kata-kata untuk menceritakannya. Lidah mereka keluh, hati mereka bergetar, dan mata mereka basah tanpa sebab. Seolah ada getaran halus yang masuk, menembus relung jiwa, mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar jasad, melainkan titipan cahaya yang sedang menunggu untuk kembali kepada sumbernya. Ismu Zat bukan sekadar nama, melainkan sebuah kunci yang membuka pintu rahasia terdalam dalam diri manusia. Pintu yang memisahkan fana dari abadi, pintu yang membawa hamba dari gelap menuju cahaya. Banyak orang bertanya, apakah kalimat itu sebuah lafaz? Apakah ia bisa ditulis atau diucapkan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ia bukan huruf, bukan pula bunyi, melainkan getaran makna yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang sunyi. Ia hadir tanpa suara, namun lebih nyaring daripada teriakan apapun. Ia tidak pernah dituliskan, namun meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus di dalam dada. Hanya hati yang benar-benar pasrah, yang berani meleburkan ego, yang bisa merasakan bahwa di balik nama ini tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehidupan itu sendiri. Dan ketika kalimat itu menyentuh batin seorang hamba, segalanya berubah. Dunia yang semula tampak megah menjadi kecil, kebisingan dunia menjadi sunyi, dan segala ambisi terasa rapuh. Saat itu, seseorang akan sadar bahwa yang nyata bukanlah apa yang ia lihat dengan mata, melainkan apa yang ia rasakan dengan hati. Nama ini bukan sekadar rahasia, melainkan panggilan lembut yang membawa jiwa untuk kembali mengenal siapa dirinya, dari mana ia datang, dan kepada siapa ia akan pulang. Itulah mengapa para wali, para arif, dan para pecinta sejati tidak pernah berani mempermainkan rahasia ini. Mereka menjaga nama ini dengan sepenuh jiwa, karena tahu bahwa Ismu Zat bukan hanya sekadar kalimat, melainkan hadiah terbesar dari Tuhan kepada hamba yang terpilih. Siapapun yang sudah merasakannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebab sejak saat itu, ia hidup bukan lagi untuk dirinya, melainkan untuk cahaya yang menyebutkan namanya. Bab 2. Nama yang lebih tua dari waktu. Sebelum bumi terbentang, sebelum bintang pertama menyala di langit, bahkan sebelum hitungan waktu dimulai, ada sebuah nama yang telah ada lebih dahulu. Nama itu tidak pernah lahir dari pena siapapun, tidak pula terucap di bibir para malaikat, melainkan ia bersemayam dalam keheningan yang mendahului seluruh ciptaan. Para pencari kebenaran menyebutnya sebagai Ismu Zat, sebuah nama yang bukan ciptaan, melainkan pancaran dari Sang Pencipta sendiri. Ia adalah rahasia yang melampaui huruf, melampaui suara,
dan melampaui ruang yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Seluruh nama yang dikenal manusia hanyalah pecahan dari satu sumber. Asmaul Husna yang kita ucapkan adalah jalan-jalan untuk mengenalnya. Tetapi pusat dari segala jalan itu adalah nama yang tak terucapkan, yaitu Ismu Zat. Jika semua nama adalah pintu, maka nama ini adalah rumah. Jika semua doa adalah aliran sungai, maka nama ini adalah lautan tempat semua sungai bermuara. Namun, lautan ini tidak bisa dipetakan karena ia tidak memiliki tepi, tidak memiliki dasar, dan tidak bisa diselami kecuali oleh jiwa yang telah dilepaskan dari keterikatan dunia. Bagi mereka yang pernah disentuh oleh kehadiran nama ini, dunia berubah menjadi bayangan semu. Segala harta, kedudukan, dan kemegahan menjadi tak berarti karena jiwa mereka telah merasakan sesuatu yang jauh lebih nyata. Nama ini menyadarkan bahwa segala yang fana hanyalah percikan kecil dari cahaya yang abadi. Ia bagaikan kunci yang begitu diputar, membuka pintu menuju ruang di mana rahasia kehidupan bukan lagi misteri, melainkan kesadaran yang menyala dalam batin. Tetapi tidak semua orang diizinkan untuk sampai pada nama ini. Ia tidak akan pernah diberikan kepada hati yang masih gelap oleh keserakahan, kepada jiwa yang masih mengikat diri dengan ambisi, atau kepada pikiran yang masih dipenuhi kebisingan dunia. Nama ini hanya datang kepada mereka yang telah melalui kematian sebelum kematian, mereka yang berani melepaskan segala keakuan, hingga yang tersisa hanyalah kerendahan hati yang mutlak. Dan dalam kefanaan itulah cahaya abadi menyingkapkan dirinya. Karena itu, meski Ismu Zat lebih tua dari waktu, ia tetap tersembunyi dari kebanyakan manusia. Ia menunggu mereka yang berani melangkah lebih jauh dari sekadar ritual lahiriah, menuju penyaksian hakikat yang sejati. Dan ketika nama ini akhirnya berbisik di hati, seluruh perjalanan hidup berubah menjadi pengabdian. Sebab, nama ini bukan hanya sekadar bunyi, melainkan cahaya yang hidup, yang membimbing jiwa untuk kembali pulang ke asalnya. Bab 3. Gerbang rahasia dalam diri. Kalimat yang disebut sebagai Ismu Zat bukanlah sesuatu yang berada jauh di luar sana. Ia tidak tersembunyi di balik gunung yang tinggi, tidak pula terkubur di samudera yang dalam. Ia justru berdiam di tempat yang paling dekat, namun paling sering dilupakan, di dalam diri manusia. Sejak manusia ditiupkan ruh, benih dari nama ini telah ditanamkan di dasar hati terdalam, bagaikan api kecil yang menunggu untuk dinyalakan kembali. Tetapi debu dunia, kesibukan, dan ego yang menumpuk membuat api itu nyaris padam, tertutup kabut yang menipu. Bagi mereka yang menempuh jalan penyucian, tanda-tandanya akan mulai tampak. Awalnya hanya berupa rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Segala kemegahan dunia, betapapun indah, terasa kosong. Ada kerinduan yang tidak bisa ditujukan pada manusia, tidak pula pada benda, melainkan pada sesuatu yang tidak kasat mata. Kerinduan itu sesungguhnya adalah panggilan dari nama yang tersembunyi, panggilan halus dari Ismu Zat, yang selama ini berdiam di dalam batin, menunggu untuk ditemukan. Namun, jalan menuju gerbang itu bukanlah jalan yang mudah. Seseorang harus berani menanggalkan segala identitas palsu, kebanggaan, gelar, bahkan rasa memiliki terhadap dirinya sendiri. Selama hati masih dipenuhi dengan aku, selama jiwa masih berpegang pada milikku, maka gerbang itu tetap tertutup rapat. Sebab nama ini tidak akan hadir di hati yang penuh dengan diri sendiri. Ia hanya bersemayam di ruang hampa, ruang di mana segala ego telah luluh dan yang tersisa hanyalah kehampaan yang berserah. Dan ketika keberanian itu muncul saat seorang hamba rela menyerahkan segalanya, maka pintu dalam diri pun terbuka. Dalam keheningan itulah suara yang bukan suara mulai terdengar. Ia bukan datang dari luar, bukan pula dari telinga, tetapi dari kedalaman ruh yang selama ini terdiam. Bisikan itu terasa begitu lembut, namun sanggup mengguncang seluruh kesadaran. Hanya mereka yang pernah merasakannya yang tahu bahwa getaran itu lebih nyata daripada dunia yang terlihat. Sejak saat itu kehidupan tidak lagi sama. Mereka yang telah mendengar bisikan Ismu Zat akan hidup dengan pandangan yang berbeda. Dunia hanyalah persinggahan, tubuh hanyalah pakaian, dan segala kesibukan hanyalah bayangan yang cepat berlalu. Yang nyata hanyalah cinta dan kehadiran ilahi yang bersemayam di dalam nama itu. Dan sejak hari itu,
seorang hamba tidak lagi berjalan dengan dirinya sendiri, melainkan dipandu oleh cahaya yang memanggilnya pulang. Bab 4. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Ada saat ketika seorang hamba yang sedang mencari tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Di tengah gelapnya malam, di balik sunyi yang mencekam, seolah ada cahaya yang menyala dari dalam dirinya. Cahaya itu bukan dari lampu, bukan pula dari rembulan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Para arif menyebutnya sebagai tanda bahwa ismu zat mulai mengetuk pintu hatinya. Cahaya ini tidak bisa dipadamkan, meskipun dunia di sekelilingnya hancur berantakan. Mereka yang disentuh oleh cahaya itu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Semua yang sebelumnya tampak penting perlahan kehilangan maknanya. Harta yang dikumpulkan seumur hidup terasa rapuh, jabatan yang diagungkan terasa hampa, bahkan pujian manusia pun menjadi sekadar angin lalu. Karena ketika cahaya ismu zat menyinari hati, jiwa sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia. Ada sesuatu yang lebih abadi daripada sekadar nama besar di bumi. Namun cahaya ini bukan sekadar hadiah yang diberikan begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari luka yang dalam, dari pengorbanan yang tulus, dan dari tangisan yang tidak pernah diketahui manusia lain. Tidak ada jalan pintas untuk sampai pada cahaya ini, karena ia hanya hadir pada hati yang telah ditempa oleh penderitaan dan kesabaran. Inilah rahasia yang membuat banyak orang berhenti di tengah jalan, karena tidak semua berani menanggung ujian untuk sampai kepada cahaya sejati. Ketika cahaya itu benar-benar menetap dalam hati, seseorang akan menemukan bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada kekuatan yang menuntunnya, ada suara lembut yang menenangkannya, dan ada kasih sayang yang memeluknya di setiap langkah. Ia bisa tersenyum meskipun dunia menertawakan. Ia bisa tenang meskipun dunia menolak. Karena cahaya ismu zat telah menjadi pelita yang tidak pernah padam. Dan inilah puncak dari rahasia, bahwa cahaya ini tidak datang untuk memperlihatkan kehebatan manusia, melainkan untuk menghapus manusia itu sendiri. Sebab ketika ismu zat telah bersinar, yang tersisa bukan lagi aku atau diriku, melainkan hanya Dia yang abadi. Hamba itu lenyap dalam cinta, dan yang tinggal hanyalah kehadiran ilahi yang tak terlukiskan. Bab 5. Getaran yang membawa hati pulang. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan telinga atau logika. Getaran yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang hening. Getaran ini adalah panggilan halus dari ismu zat yang berbisik di ruang terdalam hati, mengingatkan bahwa manusia bukanlah milik dunia, melainkan titipan dari Sang Pencipta. Ketika getaran itu muncul, ia tidak sekadar menimbulkan perasaan, tetapi mengguncang seluruh kesadaran, membuat setiap detak jantung terasa seperti gema dari sesuatu yang lebih besar. Mereka yang pernah merasakannya akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah bayangan. Segala kemegahan, kesenangan, dan pencapaian manusia tampak sekejap dan rapuh. Bahkan kata-kata yang paling indah kehilangan daya tariknya ketika dibandingkan dengan kehadiran yang lembut namun kuat ini. Jiwa yang disentuh getaran itu tahu bahwa ada rumah yang jauh lebih aman, jauh lebih abadi, dan jauh lebih penuh cinta daripada apapun yang bisa dilihat atau disentuh oleh indera manusia. Namun getaran ini bukan hadiah yang bisa diminta dengan doa biasa. Ia muncul hanya bagi mereka yang telah menanggalkan keakuan, bagi mereka yang berani menghadapi kesendirian dan kerapuhan, bagi mereka yang telah melewati ujian batin yang menghancurkan segala kebanggaan duniawi. Getaran ini adalah pengingat lembut bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menambah pengetahuan, tetapi tentang kehilangan diri agar bisa menemukan Dia yang maha kekal. Ketika seseorang mulai merasakan getaran itu, hidupnya berubah secara halus namun permanen. Ia menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri dan orang lain, lebih sabar menghadapi kesulitan, dan lebih peka terhadap rahasia halus alam semesta. Segala hal yang sebelumnya memicu kegelisahan, kini menjadi pelajaran, dan setiap peristiwa menjadi cermin untuk menatap ke dalam diri. Getaran dari nama suci ini menjadi kompas yang menuntun jiwa pulang ke asalnya. Dan pada akhirnya mereka yang telah tersentuh oleh getaran ini akan memahami satu hal yang paling mendasar,
bahwa seluruh pencarian dunia hanyalah persiapan untuk satu pertemuan. Pertemuan itu bukan dengan manusia, bukan dengan harta atau jabatan, tetapi dengan cahaya yang bersemayam dalam nama yang lebih tua dari waktu, yang memanggil setiap jiwa untuk kembali ke rumah sejati. Hanya hati yang bersih dan jiwa yang berserah yang bisa mendengar bisikan itu, dan siapapun yang menemuinya akan hidup dalam kesadaran yang tak pernah sama lagi. Bab 6. Keheningan yang mengungkap segalanya. Ada sebuah keheningan yang tidak bisa ditemukan di dunia luar, tidak bisa dicapai dengan ritual, dan tidak bisa dipaksakan oleh usaha manusia semata. Keheningan ini hanya muncul ketika jiwa benar-benar berserah, ketika segala kebisingan hati telah hilang, dan ketika manusia rela menanggalkan semua pencapaian duniawi yang selama ini menahan batinnya. Dalam keheningan itulah bisikan Ismu Zat mulai terdengar, lembut namun jelas seperti aliran sungai yang menyusup di sela-sela batu kehidupan. Mereka yang memasuki keheningan ini sering merasa takut pada awalnya, karena hening ini bukan sekadar ketenangan biasa, melainkan ruang di mana segala kepalsuan dalam diri terbuka. Segala kesombongan, kebanggaan, dan kepura-puraan yang selama ini disembunyikan akan menampakkan diri, menuntut pengakuan dan pelepasan. Dan bagi sebagian orang, menghadapi kebenaran ini lebih menakutkan daripada menghadapi badai atau kematian. Tetapi hanya melalui konfrontasi dengan diri sendiri, jiwa dapat menemukan jalan menuju nama yang tersembunyi. Keheningan ini juga mengajarkan bahwa waktu bukan ukuran. Di dalamnya, satu detik bisa terasa seperti ribuan tahun, dan ribuan tahun bisa berlalu tanpa terasa. Segala yang fana menjadi bayangan, dan hanya yang abadi yang tampak nyata. Para salik yang telah menempuh perjalanan ini menyebutnya sebagai ruang di mana Tuhan berbicara tanpa kata, di mana cintanya mengalir tanpa henti, dan di mana namanya, Ismu Zat, hadir sebagai cahaya yang menembus segala lapisan hati. Dalam keheningan itu pula, jiwa akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketenangan yang sekaligus menggugah, kesunyian yang sekaligus menggetarkan, dan kesendirian yang sekaligus terasa penuh dengan kehadiran ilahi. Semua yang sebelumnya dianggap penting menjadi sekadar bayangan, sedangkan yang tersembunyi, yang abadi, menjadi pusat segala kesadaran. Inilah momen di mana manusia mulai memahami bahwa pencarian luar adalah cerminan dari pencarian dalam, dan bahwa keheningan adalah pintu menuju nama yang paling suci. Akhirnya, mereka yang mampu bertahan dalam keheningan ini akan mengalami perubahan yang paling mendasar. Dunia tidak lagi mengekang hatinya, kematian tidak lagi menakutinya, dan hidup tidak lagi berarti sekadar mengejar harta atau pengakuan manusia. Karena dalam keheningan itu, nama Ismu Zat telah bersemayam di dalamnya, menjadi cahaya yang memandu setiap langkah, menjadi suara yang menenangkan setiap keraguan, dan menjadi cinta yang menghapus segala rasa takut. Bab 7. Jalan sunyi yang menuntun pulang. Ada jalan yang tidak terlihat oleh mata, tidak tercatat di peta dunia, dan tidak bisa ditempuh dengan kendaraan apapun. Jalan itu adalah jalan sunyi menuju hati, jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang bersedia melepaskan segalanya. Gelar, harta, kesombongan, dan bahkan identitas diri. Di jalan ini, setiap langkah terasa berat, karena setiap detik menuntut pengorbanan. Pengorbanan terhadap ego, terhadap keinginan dunia, dan terhadap ilusi yang selama ini menjerat jiwa. Namun hanya di jalan sunyi inilah bisikan Ismu Zat mulai terdengar, mengalir seperti sungai halus yang menembus relung hati. Mereka yang berjalan di jalan ini sering merasa sendiri. Dunia mungkin menertawakan, mengejek, atau bahkan mengabaikan mereka, karena tidak ada yang melihat apa yang sedang terjadi di batin mereka. Tetapi kesendirian ini bukanlah penderitaan, melainkan rahmat. Dalam kesendirian, jiwa belajar mendengar suara yang selama ini tersembunyi, merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, tetapi dari kesadaran yang muncul ketika ego dilepaskan. Sepanjang perjalanan banyak rintangan muncul. Keraguan, ketakutan, dan kerinduan duniawi mencoba menahan langkah, mencoba menjerat hati yang hampir sampai.
Namun setiap ujian adalah cermin, setiap rintangan adalah pelajaran, dan setiap godaan adalah pengingat bahwa ismu zat hanya muncul bagi mereka yang bersih dari keterikatan. Jiwa yang benar-benar siap akan melihat ujian sebagai pintu, dan penderitaan sebagai guru yang menuntun pada cahaya abadi. Ketika seorang hamba berhasil menapaki jalan ini hingga jauh, ia akan merasakan kehadiran yang lembut namun kuat, sebuah cahaya yang menyentuh hati dan menenangkan jiwa. Cahaya itu bukan berasal dari luar, melainkan dari kedalaman dirinya sendiri, yang mulai bergetar dengan nama suci yang telah tertanam sejak awal penciptaan. Nama itu, Ismu Zat, hadir bukan sebagai kata, tetapi sebagai kesadaran yang mengalir, membimbing setiap langkah pulang ke rumah hakiki. Dan saat titik itu tercapai, seorang hamba akan memahami rahasia yang paling agung, bahwa jalan sunyi bukanlah untuk mengasingkan diri, tetapi untuk menemukan inti yang paling murni dalam diri. Bahwa setiap penderitaan, setiap kesendirian, dan setiap pengorbanan bukanlah tujuan, melainkan jembatan menuju cahaya yang tak pernah padam. Dan disinilah bisikan yang hanya diberikan kepada mereka yang terpilih, mulai berbicara, membuka hati, dan menyalakan cinta yang abadi dalam jiwa. Bab 8. Tabir yang terangkat. Setiap manusia hidup di balik tabir yang menutupi pandangan hati dari hakikat yang sesungguhnya. Tabir itu bisa berupa kesibukan dunia, nafsu yang tak terkendali, atau bahkan cinta berlebihan pada hal-hal fana. Selama tabir itu belum terangkat, manusia hanya melihat bayangan, sekadar bentuk yang rapuh, bukan cahaya sejati. Namun ketika jiwa ditempa oleh perjalanan panjang, ketika ia rela kehilangan segalanya demi kebenaran, tabir itu mulai terkoyak sedikit demi sedikit. Di saat itulah cahaya Ismu Zat memancar, memperlihatkan kenyataan yang tak pernah dilihat mata biasa. Mereka yang mengalami detik-detik tabir terangkat akan merasakan perubahan yang mengguncang. Dunia yang dulu dianggap nyata, tiba-tiba tampak seperti sandiwara yang cepat berlalu. Segala ambisi terasa kecil, segala pertengkaran tampak sia-sia, dan segala kesombongan terlihat sebagai ilusi. Jiwa menyadari bahwa selama ini ia hanya berlari di dalam mimpi, dan kini ia terbangun oleh panggilan yang lebih dalam. Panggilan itu adalah bisikan halus dari nama suci, sebuah panggilan yang tidak memerintah dengan suara, tetapi menggetarkan dengan cinta. Namun tabir tidak akan pernah terangkat bagi mereka yang masih menggenggam dunia terlalu erat. Ia hanya terbuka bagi hati yang telah siap melepaskan rasa memiliki, melepaskan keterikatan, dan melepaskan identitas palsu yang selama ini menutupi cahaya. Proses ini menyakitkan, bahkan bisa membuat jiwa hancur dalam tangisan dan keputusasaan. Tetapi justru dalam kehancuran itu, manusia menemukan dirinya yang sejati. Sebab hanya hati yang patah total yang mampu menerima cahaya yang tak terbatas. Ketika tabir benar-benar tersingkap, jiwa akan melihat kenyataan bahwa Tuhan selalu ada, selalu dekat, selalu hadir. Ia menyadari bahwa tidak pernah ada jarak, tidak pernah ada pemisah, hanya kesadaran manusia yang menutupinya. Nama Ismu Zat hadir dalam bentuk rasa, bukan kata, dalam bentuk cahaya, bukan huruf. Saat itu jiwa menyatu dengan sumbernya, merasakan cinta yang begitu murni hingga tidak ada lagi kerinduan yang tersisa, karena semua kerinduan telah menemukan rumahnya. Dan dari titik itu, kehidupan seorang hamba berubah untuk selamanya. Ia berjalan di dunia dengan tubuhnya, tetapi hatinya selalu bersama cahaya. Ia berbicara dengan manusia, tetapi jiwanya berbincang dengan Tuhan. Ia hidup di bumi, tetapi kesadarannya bersemayam di langit. Inilah buah dari tabir yang terangkat. Sebuah pandangan baru yang melihat dunia bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai jalan kembali kepada sumber. Dan dalam setiap langkahnya, bisikan Ismu Zat menjadi irama yang tak pernah padam. Bab 9. Cinta yang menembus batas. Ada cinta yang bukan berasal dari dunia ini, cinta yang tidak bisa diukur dengan perasaan biasa, dan cinta yang melampaui batas waktu serta ruang. Cinta itu adalah cinta yang dibisikkan melalui Ismu Zat, hadir di hati sebagai getaran yang lembut namun tak tertandingi. Mereka yang merasakannya akan menyadari bahwa segala bentuk kasih sayang manusia hanyalah bayangan dari cinta yang sejati.
Cinta ini tidak menuntut balasan, tidak meminta pengakuan, dan tidak terganggu oleh penolakan dunia. Ia hanya hadir sebagai cahaya yang menembus segala kepalsuan. Mereka yang disentuh cinta ini akan mengalami transformasi yang paling dalam. Segala amarah, iri, dan dendam yang selama ini membelenggu hati akan luluh, digantikan oleh kesadaran bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Jiwa menjadi lembut tanpa kehilangan kekuatannya, dan hati menjadi terbuka tanpa kehilangan kehati-hatian. Segala penderitaan yang pernah dialami kini berubah menjadi guru, karena cinta sejati mengajarkan bahwa setiap luka adalah jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun, cinta ini tidak dapat dicapai melalui pemikiran atau keinginan semata. Ia hanya muncul bagi mereka yang telah melalui perjalanan panjang, yang bersedia menanggalkan segala keterikatan dunia, dan yang telah belajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Cinta dari Ismu Zat adalah hadiah bagi jiwa yang rela mati sebelum mati, yang berani menghadapi kesendirian dan kehampaan, serta yang berani menghadapi kegelapan dirinya sendiri agar dapat menyatu dengan cahaya. Saat cinta itu benar-benar hadir, seseorang akan merasakan kedamaian yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dunia tidak lagi menakutkan, kematian tidak lagi menakutkan, dan hati tidak lagi gentar menghadapi gelombang hidup. Segala sesuatu yang sebelumnya tampak penting, kini hanya menjadi bayangan. Yang nyata hanyalah cahaya yang bersemayam dalam nama yang lebih tua dari waktu. Dalam cinta ini, jiwa menemukan rumahnya yang sejati, tempat di mana ia selalu diterima, tanpa syarat dan dipeluk tanpa batas. Dan akhirnya, mereka yang telah merasakan cinta ini akan memahami satu rahasia yang paling mendalam. Bahwa hidup bukan tentang memiliki atau dicintai oleh dunia, tetapi tentang mengenal nama yang agung, yang memberi kehidupan, yang menuntun pulang. Ismu Zat bukan sekadar kalimat yang diucapkan, tetapi kekuatan cinta yang mengubah seluruh eksistensi, yang menembus batas, dan yang mengikat jiwa dengan sumber abadi yang tidak pernah pudar. Bab 10. Pulang ke sumber. Akhir dari perjalanan bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah pintu yang terbuka menuju rumah sejati. Setelah melewati segala kesunyian, kesendirian, pengorbanan, dan cinta yang tak terbatas, seorang hamba akhirnya berdiri di hadapan sumbernya. Di sanalah Ismu Zat hadir sepenuhnya, bukan sebagai kata yang bisa diucapkan, tetapi sebagai kesadaran yang menyelimuti setiap relung jiwa. Segala perjalanan, segala rintangan, dan segala penderitaan kini menemukan makna yang sejati, karena semuanya adalah jembatan menuju pertemuan dengan cahaya abadi. Mereka yang telah sampai di titik ini merasakan bahwa hidup tidak lagi milik diri sendiri. Tubuh berjalan di bumi, tetapi hati bersemayam dalam keabadian. Pikiran masih berpikir, tetapi jiwa telah menyatu dengan Yang Maha Esa. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan, dan tidak ada lagi keterikatan duniawi yang menahan langkah. Semua kesadaran terpusat pada satu nama, satu cahaya, satu sumber yang menghidupkan dan menyinari setiap detik eksistensi. Namun kehadiran nama ini bukan untuk kehebatan atau kebanggaan, melainkan untuk melepaskan segala ego dan memahami hakikat diri. Mereka yang telah melihatnya menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menambah, tetapi tentang mengosongkan. Bukan tentang mengejar, tetapi tentang menyerahkan. Bukan tentang memiliki, tetapi tentang menyatu. Inilah rahasia terbesar, bahwa hanya melalui kehilangan diri sepenuhnya, manusia dapat menemukan nama yang abadi, dan melalui nama itu, ia menemukan Tuhan. Di saat nama itu sepenuhnya hadir dalam hati, seorang hamba menjadi saksi dari segala rahasia alam semesta. Segala sesuatu menjadi jelas. Keberadaan manusia, perjalanan waktu, kesedihan, kegembiraan, bahkan kematian. Semua yang selama ini tampak misterius kini terang benderang, bukan dengan cahaya mata, tetapi dengan cahaya batin yang menembus semua ilusi. Jiwa merasakan kebebasan yang tak tergambar, damai yang tak tergoyahkan, dan cinta yang tidak pernah pudar. Akhirnya, mereka yang terpilih untuk menyentuh Ismu Zat tidak kembali sebagai manusia yang sama. Mereka pulang dengan hati yang terang, jiwa yang bebas, dan cinta yang abadi. Dunia tetap berjalan, tetapi dalam diri mereka, waktu berhenti, ruang melebur,
dan yang tersisa hanyalah cahaya yang membimbing setiap langkah, nama yang lebih tua dari waktu, dan cinta yang tak pernah berakhir. Inilah rahasia yang hanya diberikan kepada mereka yang terpilih, rahasia yang menyatukan hamba dengan sumber segala cahaya, keabadian, dan kasih. Terima kasih sahabat jiwa telah menapaki perjalanan ini bersama. Semoga setiap bisikan cahaya yang kita rasakan hari ini membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta yang abadi ke dalam hati Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah Anda, menenangkan jiwa, dan memberkahi setiap harapan yang tulus. Amin. Sampai bertemu kembali di perjalanan berikutnya, tetaplah hening, tetaplah hadir, dan biarkan cahaya selalu menyertai hati Anda.